Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh melayakkan kita untuk beristirahat di tempat peristirahatan kita masing-masing dan kita boleh bangun pagi ini dengan segala selamat. Ada bagian firman Tuhan yang saya siapkan, saya ambil dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang." Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan keadaan-keadaan dunia yang ada pada zaman-zaman sekarang, dapat diprediksi bahwa ancaman bagi umat manusia, khususnya dalam hal keagamaan itu bisa saja terancam pudar kalau kita sebagai manusia tidak mampu menyikapi perkembangan kondisi-kondisi dunia yang semakin menekan hidup kita dengan penuh kebijaksanaan dan kewaspadaan. Dan memang sudah menjadi peran kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk selalu mengingatkan kepada umat manusia, baik kami sebagai hamba Tuhan sekalipun dan juga kepada warga jemaat, agar selalu memegang teguh imannya kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan yang dialami. Saya rasa itu juga yang dilakukan oleh hamba Tuhan dalam bacaan kita, Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus melihat bahwa keadaan yang ada di jemaat Kolose itu sudah mulai diancam dengan adanya pementingan diri sendiri, terlebih khusus yang memiliki kedudukan tinggi atau memiliki posisi sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat itu yang disebut sebagai tuan-tuan dalam bacaan kita. Sebelum mereka lebih jauh dalam menjalani tugasnya atau sebelum mereka menghilangkan identitasnya sebagai seorang pemimpin Kristen, Rasul Paulus terlebih dahulu memberikan peringatan kepada mereka agar mereka selalu tetap waspada dan berhati-hati. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di ayat yang pertama, bacaan kita ini jelas. Peringatan yang pertama yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sana itu ialah supaya dalam melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, mereka harus memimpin dengan adil dan mereka harus memimpin dengan penuh kejujuran. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita jelas, berlakulah adil dan jujurlah terhadap hambamu. Itu menekankan bahwa memang Rasul Paulus terlebih dahulu memberikan suatu peringatan kepada mereka dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin, agar dalam kepemimpinan yang dilakukan harus jujur dan adil. Dan disertai dengan suatu peringatan bahwa ingat, meskipun kalian sudah menjadi tuan, tetapi masih ada pemimpin yang lebih besar di atas surga. Meskipun kalian sudah menjadi pemimpin, tapi masih ada Tuhan yang jauh lebih besar
sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia, yaitu Yesus sendiri. Sehingga dikatakan di ayat yang kedua, diberikan nasihat agar tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga, dan tetap berdoa. Terlebih dihadapkan dengan berbagai macam tekanan-tekanan kehidupan, para pemimpin-pemimpin yang ada di sana diberikan suatu nasihat oleh Rasul Paulus, suatu peringatan oleh hambanya supaya tetap bertekun dalam doa, tetap waspada dan berhati-hati, supaya jangan tergoda dengan adanya perkembangan-perkembangan kehidupan, ancaman-ancaman duniawi yang akan menghilangkan identitasnya sebagai seorang pemimpin Kristen yang baik. Dan terlebih diakhiri dengan suatu kalimat, tetaplah mengucap syukur dengan segala apapun yang mereka peroleh. Dan terlepas dari itu, Rasul Paulus juga menyadari bahwa dia adalah seorang pelayan yang dipenuhi dengan kelemahan dan keterbatasan. Sehingga dia juga meminta kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sana agar pemimpin-pemimpin itu juga mendoakan kami sebagai pelayan-pelayan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, karena memang menjadi seorang pelayan Tuhan itu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan, dan bahkan bisa saja pelayan itu akan memperoleh suatu tindisan tekanan kehidupan demi untuk mempertahankan dan memberitakan kebenaran. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa doakanlah kami juga agar Tuhan Allah, agar Allah Bapa selalu membuka jalan bagi kami, agar tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberitakan Injil. Meskipun kami harus menderita, tetapi kami akan selalu giat untuk memberitakan Injil, karena Allah yang akan membukakan jalan bagi kami. Dan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam bacaan kita, kembali Rasul Paulus memberikan suatu ajaran bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di sana, supaya dalam mengeluarkan kata-kata itu harus bijaksana dan berhati-hati. Keluarkanlah kata-kata yang bisa membangun. Jangan sampai kata-kata yang dikeluarkan itu tidak ada rasanya, tidak ada gunanya, hambar dalam bacaan kita. Karena itu tidak akan bisa menasihati orang lain kalau kata-kata yang kita keluarkan itu tidak akan memiliki pengaruh yang berdampak positif bagi orang lain. Sehingga diajar untuk mengeluarkan kata-kata, untuk mempergunakan kata-kata yang penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih, karena dengan kasih itulah akan dapat membawa pengaruh kepada orang lain, sehingga ketika ada orang lain yang membutuhkan arahan dan didikan bagi para pemimpin itu, mereka sungguh-sungguh dapat memberi jawaban yang baik. Karena kata-kata yang selalu mereka keluarkan itu adalah kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang dapat membangun kehidupan umat manusia. Dan tentu itu juga lah yang akan menjadi peringatan kita, bukan hanya bagi jemaat Kolose, Bapak Ibu Saudara. Kita juga sebagai umat manusia dalam menjalani pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi kita sesuai dengan talenta yang telah kita miliki masing-masing. Kita juga diingatkan, entah itu yang berstatus sebagai pemimpin, bawahan, atau apapun itu statusnya dalam dunia pekerjaan kita masing-masing, hendaklah kita bekerja dengan jujur dan adil. Ingat bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini itu kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kapan kita mau bekerja untuk diri kita sendiri, untuk keuntungan diri kita sendiri, untuk ingin mencari pujian, untuk mencari kekayaan, martabat, posisi, dan kedudukan, tentu pekerjaan kita tidak akan dapat berjalan dengan maksimal, bahkan kegagalan akan mengancam kita. Tetapi ingat, bawalah pola pikir kita ini, arahkanlah pandangan kita dalam melakukan pekerjaan kita masing-masing, bahwa apa yang kita kerjakan ini semua kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan kita juga ini akan diancam atau bahkan mungkin sudah diancam oleh tekanan-tekanan kehidupan.
Tetaplah berhati-hati dan waspada. Marilah kita berjaga-jaga seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita berjaga-jaga dan berhati-hati, kita waspada dan terlebih khusus bertekunlah dalam doa. Supaya tantangan, apapun bentuknya ancaman-ancaman itu kita dapat lalui dan kita tidak akan pernah menjual identitas kekristenan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mampu selalu waspada dan bertekun dalam doa kepada Allah. Dan terlebih hiduplah dalam penuh ucapan syukur. Apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini, itu kita syukuri. Berapapun nominalnya, berapapun kuantitasnya, selalulah syukuri, bawalah dalam syukur kepada Tuhan. Karena kunci kebahagiaan seseorang adalah ketika selalu rajin mengucap syukur kepada Allah. Akhir, hati-hatilah dalam mengeluarkan kata-kata, bijaklah dalam mengeluarkan kata-kata. Hiduplah dalam kata-kata yang dipenuhi dengan kasih, agar kita sungguh-sungguh dapat berdampak baik bagi orang lain, dan setiap kata-kata yang kita keluarkan dapat membangun kehidupan umat manusia. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dengan segala selamat. Dan kini kami akan menjalani hidup sepanjang hari ini dengan baik. Namun, sebelum kami lebih jauh untuk menjalani kehidupan, kami mohon Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kami. Di mana kami sadar, kami akui Tuhan, bahwa dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini ada banyak ancaman-ancaman kehidupan yang akan menggagalkan kehidupan kami, menggagalkan identitas kami sebagai orang-orang Kristen yang benar di mata Tuhan. Namun kini firman-Mu mengajarkan kami agar kami tetap berhati-hati, waspada, dan tetap bertekun di dalam doa dan terlebih jujur adil dalam segala pekerjaan. Sehingga berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, agar sepanjang hari ini umat-umat-Mu dapat menjalani hidup dengan baik, dapat menjalani kekuatan dengan kesehatan dengan baik, karena Tuhan yang menganugerahkan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan akan meluruskan, akan memujurkan, akan memudahkan segala bentuk pekerjaan dan urusan-urusan umat-umat-Mu sepanjang hari ini, agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik bahkan sepanjang seminggu yang akan datang, sehingga mereka semakin dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ini permohonan kami ya Tuhan. Kami akan memulai pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan dengan penuh ucapan syukur kami akan mengundang kehadiran Tuhan. Kami akan mulai pekerjaan kami sepanjang hari ini bersama-sama dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.